Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di salah satu toko bangunan Desa Ganjaran milik Bapak Ali Wafa yang termasuk toko bangunan terbesar di Desa Ganjaran saat ini dari beberapa toko bangunan yang ada di Desa Ganjaran. Video ini kita akan mewawancarai Bapak Ali Wafa mengenai usaha yang dijalaninya. Hal ini saya lakukan untuk menyelesaikan tugas UAS saya memakul dasar-dasar kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Usrin Malika. Saya sudah bersama Bapak Ali Wafa, pemilik toko bangunan dari salah satu Desa Ganjaran, dan sekarang sudah mempunyai 3 cabang dari beberapa tempat. Kita akan menanyakan bagaimana asal-usul dari usaha yang Bapak Ali Wafa kerjakan selama ini. Baik, Bapak Ali Wafa. Yang pertama, saya itu tidak punya usaha apa-apa. Kemudian saya itu pergi ke teman saya yang namanya itu Haji Muhammad Panggungrejo, kakaknya Haji Sanusi yang sekarang menjadi bupati itu. Nah itu pertama saya ajak usaha, ayo jual bahan bangunan, saya bilang gitu. Tapi akadnya itu ya saya pinjam. Tapi kamu pinjam itu sewaktu-waktu saya tarik. Ya sudah kan, tidak apa-apa. Akhirnya setuju. Setelah setuju, nah, sekarang uangnya ada atau tidak? Ada. Kalau ada sekarang saya bawa. Loh jangan dulu, nanti dulu. Saya masih dulu, lihat-lihat dulu. Terus lihat, masuk ke dalam rumah, ambil buku. Oh ya, ini masih ada waktu 3 hari untuk buka usaha. Terus pertama bagaimana ya cara uangnya? Uangnya itu saya punya uang 1.500.000, kamu 1.500.000. Itu nilainya ada. Yang mana uangnya saya bawa, uang saya belanjakan sekarang. Oh ya, ya ada uangnya. Kemudian diberikan ke saya. Langsung saya pergi ke toko bangunan Kulaan. Tapi bilangnya kaji itu, ya mau sekarang hari Senin, Selasa, Rabu, nah, begitu. Ini ada waktu 3 hari, terserah kamu itu. Apakah buka nanti besok, apa besok rusanya, terserah. Yang penting terakhir buka walaupun ada orang beli, ada orang yang lihat membeli. Setelah itu Kulaan langsung berjalan. Pertama lihat ada orang lihat, kemudian besoknya ada orang beli paku 1.000 gitu. Tapi Kulaan saya itu yang penting itu lengkap itu. Jadi beli paku itu mulai dari paku triplek, asbes sampai paku tutur itu 1 kilo gitu. Pertama kalinya. Setelah itu banyak orang beli sampai terakhir orangnya itu yang beli ada 14 orang. Tiap hari itu saya pantau terus ya. Ada orang berapa, besoknya ada orang berapa yang beli, besok laginya itu ada orang berapa, terakhir sampai ada orang 14. Setelah itu saya teliti banyaknya, terus saya biarkan. Nah ya sampai sekarang ini, sekarang ya sampai punya 3 toko. Lalu apakah ada kendala yang dialami Bapak selama menjalani usaha ini? Ya ada itu kalau kendala. Yang penting untuk orang itu namanya usaha itu 3 kuncinya. 1 disiplin, 2 kerja keras, yang ketiga 1 disiplin, kerja keras, jujur. Nah itu kuncinya, jujur, kerja keras, disiplin. Nah, itu kuncinya.
Intinya itu disiplin. Disiplin itu suatu praktek sesuai dengan peraturan, suatu amal sesuai dengan perintah. Itu disiplin. Jujur, jadi tiap hari itu saya lihat, saya tulis, jadi kulaan harga berapa, 5.000, jualnya berapa, itu ditulis terus. Sampai keluarga saya itu kalau pinjam uang, nggak boleh pinjam, setelah punya nanti dikembalikan, nggak boleh diganggu. Itu selama 2 tahun dikembangkan terus, dikembangkan terus. Apakah mungkin Bapak punya rencana untuk membuat usaha lain selain toko bangunan ini? Nah, kalau itu masalah rencana usaha lain masih ada. Pas sekarang ini masih rencana mau usaha cengkeh, mau beli cengkeh. Masalahnya cengkeh sekarang pas turun masa mudah, masih harganya itu ringan. Jadi besok nanti kalau sudah 6 bulan sudah hasil banyak nanti. Ya rencananya saya itu mau belinya sedikit, cuma 4 kintal rencananya. Saya tanya di gudang, di Yanhu, di Dekseng, di Dampit, itu kalau jual harganya 50, kalau membeli harganya itu 60. Itu sudah dapat 10.000 per kilo itu. Jadi saya mau usaha sendiri sekarang, mau nimbang, usaha cengkeh. Kira-kira dulu yang alasannya mengapa kenapa kok milih mendirikan toko bangunan, kenapa kok nggak mendirikan toko lain atau gimana? Nah, masalahnya kalau bahan bangunan itu tahan lama, nggak rusak, nggak seperti lombok, nggak seperti kangkung, nggak seperti itu. Jadi seperti asbes gerombang itu nggak laku sampai 6 bulan, ya nggak rusak. Paku ya begitu ya. Nah, itu nggak rusak. Cuman yang saya pikir masalah semen itu kalau sudah sampai 20 hari agak ngerikil, agak rusak, agak atos, agak rusak. Kalau semen itu saya mengambil ya secukupnya itu. Nah, itu milih bangunan karena bahannya tidak rusak. Kira-kira mungkin apa yang Bapak bisa sarankan kepada seorang calon pengusaha bagaimana mengawali mengadakan usaha seperti itu? Ya itu teman saya di Blitar dulu, teman guru juga sama saya mengajar di SMPRU Purworejo, namanya Pak Dero, ini guru bahasa Indonesia dari Blitar. Ya pertama itu sering ke rumah. Sebelumnya saya jual bahan bangunan itu dulu dagang usaha cengkeh, dagang bako. Kemudian bako datang sendiri dari Madura, datang sendiri dari Probolinggo. Kalau yang dari Madura bawa bako ke sini, orang yang bawa bako beli cengkeh saya dibawa ke Madura itu. Sebelum saya sebelum saya usaha bangunan itu. Nah setelah itu saya itu berhenti karena cengkeh itu mahal. Kemudian teman saya itu ya kulak ke saya dulu, dibawa ke Blitar cengkeh itu. Setelah itu di sini saya itu sudah ndak usaha lagi cengkeh. Kemudian melihat di sini di rumah, ini kok jual bahan bangunan. Oh iya, nah, dilihat-lihat. Saya juga ingin, ya. Kamu punya uang berapa gitu? Waduh, tidak punya uang saya paling. Ya sudah dikit aja dulu. Dulu saya itu cuma uang pertama itu 3 juta. Itu sampai epolnya itu sampai 13 juta. Setelah 13 juta itu mau ditambah lagi untuk memperbesar usaha saya sudah tidak mau lagi. Ya paling besar sampai 13 juta itu. Mau ditambah lagi saya tidak mau. Alasan saya itu ruwet itu, karena banyak macam-macamnya itu bahan bangunan itu.
saya tidak mau. Terus teman saya itu eh, saya saran itu supaya jual bahan-bahan enak pak, kalau jual bahan ini tahan lama, kamu usaha lagi. Saya tidak punya uang, akhirnya pikir-pikir pulang ke rumah, bawa uang ke rumah saya itu, saya ajak langsung saya ajak kulaan ke Turen Indah itu. Ya sekarang ini sudah berjalan, sudah besar sekarang tukunya. Satu orang lagi teman saya yang dari Bantul juga ingin itu, saya diberi saran, diberitahu caranya itu, ditulis tiap harinya kulaannya berapa, itu terus sampai dicatat terus. Ya sampai itu ya juga ya itu berhasil. Yang dari yang di Blitar itu juga berhasil. Banyak itu saya memberi itu, memberi saran-saran kepada teman-teman saya itu. Iya. Berarti itu ada proses apa tuh, tata cara, ada penataan juga ya. I- Dari apa itu, memulai usaha ada buku catatan. iya, nah, iya itu ada buku catatannya. Jadi umpama sekarang harga paku berapa, kemudian banyak itu jumlah banyak, kemudian HK itu artinya harga gula, kemudian tulis lagi harga jual, kemudian yang paling belakang itu LB berarti itu laba, yang terakhir itu keterangan itu umpama seperti paku, saya kulaan 30 kilo, per kilonya berapa harganya, kulaannya, kemudian jualnya berapa, jadi ambil berapa, ambil 3.000 per kilo, kemudian 3 kilo dikalikan 30 berapa labanya, saya tulis terus itu, dan selanjutnya terus begitu. Semua macam-macam bahan-bahan bangunan ditulis semua, tidak ada yang ada, Itu semua tertulis. gunanya mencatat itu untuk apa kira-kira? Ya biar tidak rusak itu. Mana yang hilang, ada yang kemana, perlu dicari itu, diteliti, perlu diteliti itu. Dan tidak bisa dan tidak boleh diganggu bahan bangunan itu, penjualan itu. Lalu kan sekarang kan toko bangunan di daerah Ganjar kan udah banyak, lumayan banyak. Nah, bagaimana cara bersaing dengan toko-toko yang lain untuk apa itu loh, mencari pembeli yang lebih banyak? Nah, begini, karena di Ganjar itu tuku bangunan itu jumlahnya ada 7, kalau tidak 8 ya 7. Nah, bagaimana caranya itu bersaing? Ya saya cari harga yang paling mungkin, yang paling murah. Jadi saya itu bisa menjual di bawahnya teman saya itu. Dan saya tidak, kalau kulan tidak tempo, langsung cash, langsung bayar. Bisa tawar menawar, kalau boleh harga sekian saya beli, kalau tidak boleh ya dibawa pulang aja gitu. Itu. Jadi saya usahakan yang paling murah. Jenisnya sama, itu yang paling murah. Ya pilih tuku, pilih sales yang mana yang paling itu. Diperkirakan itu saya bisa melayani pelanggan saya. Iya. Yang terakhir, nah ini menurut Bapak apa tips untuk menjadi pengusaha seperti toko bangunan ini agar usahanya itu berkembang dan besar seperti Bapak? Ya usaha itu ya, bagaimana usaha kalau ingin seperti saya ya itu disiplin, jujur, kerja keras, cuman itu. Administrasinya kamu juga yang teratur. Kalau nanti pelayanan harus bagus, artinya kalau ada orang
Jangan mencucu, kalau orang ada yang beli-beli nanti kan tidak beli lagi nanti. Tidak mau orangnya. Jadi pelayanan yang bagus, sering ya gurau dengan pelanggan itu. Ya begitu itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ali Wafa sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama saya, dan terima kasih ilmunya sudah. Dari wawancara bersama beliau, kita belajar bahwa dalam berbisnis dibutuhkan kedisiplinan, jujur, dan kerja keras. Perencanaannya harus disusun dengan matang dan administrasinya yang teratur. Pelayanan juga penting dilakukan demi kepuasan pembeli sehingga mereka merasa nyaman, dan nantinya hal tersebut menjadi alasan pembeli menjadi pelanggan kita.